salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Di berbagai penjuru negeri, kelapa menjadi sandaran perekonomian yang sangat penting. Kelapa dapat diolah menjadi minyak dan glukosa kelapa. Selain itu, masih ada produk sampingan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di Purworejo, Jawa Tengah misalnya, per tahun produksi kelapa di daerah ini mencapai 40.000 ton. Dengan luas area kebun mencapai 25.000 hektar, tak salah jika Purworejo disebut sebagai sentra kelapa di Jawa Tengah bersama Kebumen. Di desa Kedung Kamal, kelapa kebanyakan diolah untuk dijadikan minyak goreng dan jajan lemper tepo. Lemper tepo adalah makanan khas Purworejo yang dibuat dari ampas minyak kelapa. Namun, lemper tepo adalah produk sampingan dari produksi minyak, sehingga yang harus ditempuh dahulu adalah pembuatan minyak gorengnya. Di usaha pembuatan minyak goreng Nur Hidayat, dalam sehari setidaknya akan dicukil 2.500 butir kelapa. Kelapa harus direndam terlebih dahulu selama 1 malam. Paling cepat, kelapa cukil ini akan diangkat atau diproses 12 jam kemudian. Perendaman berfungsi melunakkan daging kelapanya. Daging kelapa yang lunak akan memaksimalkan keluarnya air santan. Pemarut kelapa harus menggunakan parutan mesin yang besar. Hanya dengan cara ini, target produksi harian dapat dicapai. Kelapa diparut dengan posisi kulit menghadap keluar. Ini lebih mudah dibandingkan jika posisinya sebaliknya. Parutan kelapa harus segera diproses sesaat setelah diparut. Ini untuk menghindari keluarnya bau apek yang muncul akibat reaksi dengan udara sekitar. Proses yang cepat juga akan memaksimalkan air santan yang dihasilkan. Memeras parutan kelapa dilakukan dengan diinjak-injak. Ini adalah tahapan yang paling berat dari produksi minyak secara tradisional. Parutan akan diinjak selama kurang lebih setengah jam. Sebenarnya, ini adalah proses pemerasan santan. Namun karena banyaknya bahan, kita harus menginjaknya sebab tenaga yang dihasilkan kaki lebih besar. Secara berkala, keranjang akan disiram dengan air hangat, sehingga parutan akan kembali basah dan santan dapat dikeluarkan lagi. Keranjang wadah parutan dibuat dari anyaman bambu. Dengan keranjang jenis ini, air santan dapat mengalir keluar terus-menerus. Air santan akan mengalir melalui bambu dan ditampung di bak penampungan di dekat tubuh. Proses ini akan terus dilakukan selama air santan yang keluar masih berwarna putih pekat. Yang mana ini adalah penanda masih banyaknya kandungan air santan yang ada pada bahan. Yang diproses menjadi minyak adalah kepala santannya. Bagian ini akan selalu berada di atas. Bagian bawah biasanya adalah air yang tadi dipakai untuk memeras parutan. Namun karena perendaman telah dilakukan lama, kepala santan ini jumlahnya sangat banyak. Dalam sehari, kelapa santan ini baru akan selesai direbus setelah pukul 3 sore hari. Sekali merebus, akan diproses kurang lebih 100 liter bahan baku. Jumlah ini hanya kepala santannya saja. Jika ditotal dengan air panas di top rebusan, jumlahnya sekitar 200-an liter. Perebusan akan dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Waktu ini sebenarnya relatif tergantung kualitas kelapanya. Jika kelapanya cukup tua, waktu perebusan malah bisa lebih cepat. Namun jika kelapanya banyak yang muda, perebusan bisa memakan waktu hingga 6 jam.
Tanda bahwa minyak telah keluar dapat kita amati pada permukaan bahan. Jika sudah mulai menggumpal, berarti minyak kelapa telah terpisah dari ampasnya. Gumpalan ampas minyak disebut dengan nama tepo, lundo jika di Jawa Timur, atau galindo jika di Jawa Barat. Ampas minyak inilah yang di Purworejo sering diolah menjadi jajanan khas yang disebut lemper tepo. Yang harus diperhatikan, kita harus ekstra hati-hati melakukan pemindahan ini, sebab minyak yang kita pindahkan sangat panas. Jika sampai tumpah atau tergerak tangan, kulit kita akan langsung melepuh saking panasnya. Lagi mas, kalau tepo yang banyak itu kalau dibangun. Oh jelas. Ketika masih berada di bak pengepresan, minyak telah mengalir ke penampungan. Tetapi ini hanyalah minyak yang memang terpisah dari ampasnya. Oleh karenanya, kita masih harus memeras ampasnya lagi. Pada ampas inilah terdapat minyak dalam jumlah yang banyak. Proses pempresan ini akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan cara manual, sehingga seluruh minyak yang ada dapat dikeluarkan semuanya. Yang disebut tepo atau bludung, yang sejatinya adalah ampas pembuatan minyak kelapa. Di Purworejo, tepo harganya sangat menjanjikan. Di hari biasa, harganya Rp25.000 per kilogramnya. Akan tetapi menjelang hari raya, bisa mencapai angka Rp40.000 per kilogramnya. Lebih mahal dibandingkan harga minyak kelapa yang merupakan produk utama. Tepo ini banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Kebanyakan akan dibuat menjadi olahan khas Purworejo yang disebut lemper tepo. Produk sampingan, tepo memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hebatnya lagi, tepo dapat disimpan dalam waktu yang lama, tanpa khawatir basi. Sehingga pembuatan lemper tepo dapat dilakukan setiap saat. Proses pertamanya adalah dengan diparut. Rasa ampas minyak ini menyerupai olahan dodol atau jenang. Disinyalir memiliki kandungan nutrisi yang masih cukup tinggi. Tepo yang telah diparut kemudian dibuat menjadi adonan. Akan ditambahkan bahan lainnya semisal tepung ketan, penyedap rasa, dan juga garam. Semua bahan ini diaduk-aduk berulang kali agar tercampur merata. Adalah gula merah. Gula merah telah dicairkan dan ditambahkan saat masih panas. Hanya dengan cara ini, gula merah dapat lebih mudah tercampur dengan semua bahan.
Ini Bu, adonan temponya Bu. Ini yang sudah dibuat, saya kukus ya. Setelah dibentuk sebesar pisang susu, lemper tempo kemudian dibungkus dengan daun pisang. Di pasaran, ukuran lemper tempo yang dibuat biasanya hanya sebesar jempol orang dewasa yang dibungkus dengan daun pisang. Namun kalau untuk konsumsi pribadi, ukurannya sengaja dibuat lebih besar. Pembungkusan tempo akan dilakukan selama 20 menit saja, dengan catatan air telah mendidih dan api dinyalakan secara maksimal. Kita tidak perlu mengukus dalam waktu yang lama, sebab pada dasarnya tempo sudah matang. Jadi, pengukusan lebih pada memaksimalkan menyatunya semua bahan. Tempo yang terlalu lembek juga kurang enak disantap. Jadi asal daun pembungkusnya sudah cukup layu, kita dapat mengangkatnya. Ternyata lemper tempo khas Purworejo ini rasanya luar biasa. Ikan jelawat adalah ikan yang banyak diminati oleh masyarakat Kalimantan Barat. Di kalangan masyarakat Melayu dan Dayak, ikan jelawat disebut juga ikan sultan. Sebab pada zaman dahulu hanya kalangan bangsawan saja yang boleh mengkonsumsinya. Penyebabnya adalah jelawat memiliki rasa daging yang sangat gurih, sehingga hanya kalangan ningrat saja yang boleh menikmatinya. Namun yang pasti, hingga sekarang harga ikan ini di pasaran cukup mahal. Di Pontianak, per kilogramnya bisa mencapai angka Rp45.000. Saking mahalnya, terkadang ikan ini akan diolah menjadi ikan pakasam, yaitu sejenis cara pengawetan tradisional khas masyarakat suku Dayak di Kalimantan, sehingga daging jelawat yang lezat dapat disimpan dan dinikmati dalam waktu yang lama. Idealnya, pencucian dilakukan secara cepat, sehingga potongan daging ikan tidak terlalu lama terkena air tawar. Ini untuk menghindari merembesnya air di dalam daging, yang mana ini akan mengurangi rasa daging ikan. Potongan daging kemudian dijemur selama setengah jam. Ini untuk mengurangi kandungan air yang ada pada bahan. Penjemuran tidak dilakukan hingga kering. Daging ikan jelawat tergolong kenyal dan tebal. Ini disebabkan ikan jelawat memiliki mobilitas tinggi di habitatnya. Yang pasti, daging jelawat ini cenderung tebal dan memiliki tekstur yang tegas. Daging ikan jelawat juga tidak lembek atau mudah hancur. Sayangnya, daging ikan dengan kandungan protein tinggi ini memiliki duri yang cukup banyak. Beras adalah bahan klasik dalam membuat fermentasi secara tradisional. Beras harus dimasak dahulu hingga matang menjadi nasi. Memasak nasi untuk dijadikan bahan fermentasi tidak boleh dikukus, tetapi seperti memasak nasi untuk liwet. Nasi untuk fermentasi biasanya sengaja tidak menggunakan banyak air, sehingga nasinya tidak terlalu lembek.
kemudian didinginkan di atas nyirum. Seiring hilangnya panas pada nasi, uap airnya pun hilang, sehingga saat dipakai untuk fermentasi tidak akan menyebabkan daging ikan membusuk. Potongan daging kemudian dicampur dengan garam. Yang digunakan adalah garam halus. Pencampuran bisa dilakukan dengan ditabur atau dengan cara daging yang dimasukkan ke garam. Meski telah dijemur, potongan daging ini masih cukup lengket, sehingga saat dimasukkan ke garam akan langsung menempel. Nasi kemudian ditambahkan sebagai bahan pencampuran kedua. Inilah yang akan memicu proses fermentasi pada olahan pakasam. Beras akan memicu munculnya bakteri asam laktat dalam jumlah tertentu, sehingga rasa daging yang diolah praktis akan memiliki rasa asam yang khas. Di daerah lain, ikan pakasam ada yang menyebutnya bekasam, kasem, atau pakasam. Tetapi inti dari proses ini adalah mengawetkan bahan makanan, sehingga lauk-lauk seperti daging ikan tersebut dapat dinikmati untuk jangka waktu yang lama. Daging ikan akan disimpan dalam toples minimal selama 4 hari. Saat hendak diolah, ikan pakasam harus dicuci dahulu sebentar. Cairan asam yang tercipta selama proses sudah meresap ke dalam daging ikannya, sehingga bahan lain seperti nasi tidak diperlukan lagi. Ikan pakasam sebenarnya dapat diolah sesuai selera. Ada yang menggorengnya begitu saja, tapi ada juga yang menyukai olahan jenis lain. Salah satunya adalah pakasam asam pedas. Bumbunya tidak jauh berbeda dengan bumbu olahan ikan bersantan. Hanya saja ada penambahan asam cukup banyak. Bumbu yang dihaluskan juga cukup banyak. Bumbu harus ditumis dahulu dengan minyak yang cukup banyak. Saat ditumis, akan ditambahkan sedikit air putih campur asam. Barulah kemudian dimasukkan potongan ikan pakasam selawanya. Ikan pakasam asam pedas ini tidak memakai santan sama sekali. Jadi sensasi rasanya memang sangat khas. Cabai rawit yang ditambahkan biasanya dalam keadaan utuh. Jadi yang tidak menyukai rasa pedas masih dapat menikmati dagingnya saja. Di Indonesia, olahan pakasam sering diolah oleh penduduk Sumatera dan Kalimantan. Olahan ini memang identik dengan masyarakat Melayu dan Dayak. Dengan olahan khas ini, protein pada ikan air tawar dapat dinikmati dengan lebih nikmat.